Pernah nggak sih ngalamin dilema pas mau pasang internet? Ternyata kabelnya itu harus ditarik jauh banget, bisa puluhan meter. Nah, pertanyaannya, aman nggak sih buat koneksi kita? Yuk kita bongkar sama-sama. Nah, ini dia nih pertanyaan sejuta umat. Jarak dari modem yang di dalam rumah ke perangkat yang di atap atau di luar itu bisa 50 meter. Kira-kira ini bakal jadi masalah nggak ya? Jawabannya, ternyata nggak sesimpel itu loh. Oke, jadi gini bedanya. Secara teori ya, kalau kabelan itu cuma buat ngirim data doang, ditarik 100 meter pun masih kuat, santai. Tapi masalahnya muncul pas kabel ini juga harus nganterin listrik, atau yang biasa kita sebut Power over Ethernet, PoE. Begitu ada listrik yang ngalir, wah aturannya langsung berubah total. Sekarang mari kita kenalan sama biang keladi dari semua masalah ini. Namanya keren, voltage drop atau gampangnya penurunan tegangan. Inilah alasan utama kenapa kabel yang kepanjangan bisa bikin internet kamu gagal total. Jadi apa sih sebenarnya voltage drop itu? Gini deh, bayangin aja listrik itu kayak pelari maraton. Waktu di garis start, tenaganya penuh. Tapi makin jauh dia lari, makin capek kan, tenaganya berkurang. Nah, di kabelan juga gitu. Listriknya kehabisan bensin di tengah jalan sebelum nyampe ke tujuan. Kira-kira begini nih perjalanannya. Dari adaptor di rumah, listrik dikirim dengan kekuatan penuh. Anggaplah 24 volt. Tapi setelah ngelewatin kabel sepanjang 50 meter, daya yang nyampe di modem luar rumah itu bisa anjlok. Mungkin sisa 18 volt doang. Hasilnya, ya jelas modemnya nggak dapat daya yang cukup buat kerja. Terus apa yang bakal kita rasain sebagai pengguna? Nah, ini yang bikin emosi. Pertama, modemnya jadi boot loop. Nyala, mati, gitu aja terus. Atau yang lebih PHP lagi, lampu-lampunya sih nyala semua seolah-olah normal, tapi modemnya nggak pernah bisa ngunci sinyal. Ini semua ya karena dayanya kurang kuat. Eits, tapi tenang dulu. Ada satu faktor penting banget yang bisa kita kendalikan sepenuhnya, yaitu kualitas kabel yang kita pakai. Serius, jangan pernah remehin soal yang satu ini. Coba deh kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada kabel murah jenis CCA. Isinya cuma campuran aluminium. Harganya emang cuma 2.000-an per meter. Tapi performanya, ampun deh, 30 meter aja dayanya udah anjlok. Bandingin sama kabel tembaga murni. Harganya emang lebih mahal, tapi listriknya bisa stabil sampai 50, bahkan 70 meter. Jelas ya, ada harga, ada kualitas. Oke, saya ulangi sekali lagi biar jelas banget ya. Untuk tarikan kabel panjang yang bawa listrik, sekali lagi jangan pernah pakai kabel murah jenis CCA. Ini resep manjur buat bikin koneksi nggak stabil dan bikin frustrasi. Jadi, kalau emang jaraknya harus lebih dari 40 meter gimana dong? Apa kita harus nyerah? Tentu enggak dong. Ada kok beberapa strategi cerdas yang bisa kita coba. Pertama, ingat nih, angka sakti ini. Buat adaptor PoE standar, batas jarak amannya itu maksimal 30-40 meter. Kalau lebih dari itu, artinya kamu udah masuk ke zona berisiko tinggi. Nah, kalau jaraknya emang harus banget lebih dari 40 meter, ini dia 3 jurusnya. Pertama, metode estafet. Jadi, kita pasang router tambahan di tengah-tengah jalur. Kedua, dan ini cara yang paling pinter sih, pindahin aja sumber listriknya. Jadi, kita tarik kabel listrik biasa yang panjang, terus adaptor PoE-nya ditaruh dekat modem yang di luar. Ketiga, bisa juga pakai switch hub, tapi ya ini butuh colokan listrik tambahan di tengah-tengah jalur. Jadi, kesimpulan paling penting dari semua ini adalah masalahnya itu bukan di kabelannya sendiri. Kalau kabelan itu hanya bawa data, ditarik jauh pun aman. Yang jadi masalah utama itu kabelan yang tugasnya double, bawa data sekaligus bawa listrik. Nah, itu yang harus kita perhatiin banget. Dan sebagai penutup, ingat aja pesan bijak ini baik-baik. Beneran deh, investasi sedikit lebih mahal buat kabel di awal, itu bisa nyelamatin kita dari pusing kepala berkepanjangan di kemudian hari. Setuju kan?